La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan kumpulan cerita atau kisah Umar bin Khattab yang sangat menginspirasi. Tapi sebelum itu, akan kita bahas sedikit mengenai biografi sang khalifah. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, yaitu 10 tahun. Umar juga merupakan salah satu sahabat utama Rasulullah SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, yakni istri Rasulullah SAW. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan menjadi suri teladan bagi umat. Bahkan dalam beberapa hadis menyebutkan beliau sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau diberi julukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru bagi umat Islam dan di wilayah Timur Tengah. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 dari wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti dengan berbagai macam pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Contohnya, departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal juga menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya itu yang menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dan berikut adalah 7 kisah Umar bin Khattab yang sangat luar biasa. Pertama, yakni keunikan hijrahnya Umar bin Khattab ke Madinah. Beberapa saat setelah turunnya wahyu tentang perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah menyeru para sahabat di Makkah untuk segera berhijrah ke Madinah untuk bergabung dengan kaum Ansar yang sudah menunggu mereka di sana. Rasulullah SAW memperingati mereka agar meninggalkan Makkah dengan hati-hati, tidak bergerombolan, serta menyelinap di malam maupun siang hari. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy, sehingga mereka akan bergerak untuk menghadang di perjalanan. Para sahabat sangat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul. Mereka kemudian berhijrah dengan diam-diam, meninggalkan kota Makkah tanpa sepengetahuan penduduknya. Namun, lain halnya dengan Umar ibnu Al-Khattab. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sesaat sebelum berangkat hijrah, Umar membawa pedang dan menyelempangkan busur dengan menggenggam anak panah di tangannya dan sebatang tongkat komando. Ia menuju ke Ka'bah di saat orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sana. Dia melakukan tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian menuju makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, setiap perkumpulan orang banyak didatanginya satu persatu, seraya berkata, "Wajah-wajah celaka, Allah menistakan orang-orang ini. Aku akan berhijrah ke Madinah untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi oleh ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, silakan datang menemuiku di balik lembah ini." Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menjawab tantangan ini. Akhirnya, Umar hijrah ke Madinah tanpa ada ancaman atau dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Quraisy. Bahkan di belakangnya juga ikut berhijrah beberapa kaum muslimin yang lemah. Dan kisah yang kedua, keadilan untuk rakyat walaupun beragama Yahudi. Sejak menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As menempati sebuah istana megah yang di depannya terdapat sebidang tanah kosong. Di tanah itu hanya ada gubuk reot yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Selaku gubernur, Amr menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan megah seimbang dengan istananya. Ia merasa tidak nyaman dengan adanya gubuk Yahudi tersebut di atas tanah itu. Oleh karenanya, si Yahudi tua pemilik gubuk tersebut dipanggil ke istana. "Wahai orang Yahudi, aku berencana membangun sebuah masjid di atas lahan yang saat ini kau tempati. Berapa engkau mau menjual tanah dan gubukmu itu?" "Tidak akan kujual, wahai tuan," jawab si Yahudi sambil menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" goda sang gubernur. "Tetap tidak akan kujual," tegas si Yahudi. "Jika kubayar 5 kali lipat, apakah kau akan menjualnya?" "Tidak tuan,
Aku tetap tidak akan menjualnya, karena itulah satu-satunya harta yang kumiliki. Apakah kau tidak akan menyesal nantinya?" ancam sang gubernur. "Tidak, Tuan," tegasnya dengan mantap. Begitu si Yahudi tua itu pergi dari hadapannya, Amr bin As menetapkan kebijakan untuk membongkar gubuk reot tersebut. Ia meminta supaya didirikan masjid besar di atas tanah itu dengan alasan demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan di tempat itu. Si Yahudi pemilik tanah dan gubuk reot tersebut tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan sang gubernur. Ia hanya bisa menangis dan terus menangis. Namun, ia tidak putus asa dan bertekad hendak mengadukan perihal itu kepada atasan gubernur, yaitu Khalifah Umar ibnu Al-Khattab di Madinah. Setibanya di Madinah, si Yahudi tersebut bertanya kepada orang-orang di sana, di mana letak istana sang khalifah. Usai ditunjukkan, ia kaget bukan kepalang, karena sang khalifah tidak punya istana sebagaimana gubernur Mesir yang punya istana sangat megah. Bahkan, ia disambut oleh khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. "Apa keperluanmu datang jauh-jauh dari Mesir?" tanya Umar sesudah mengetahui bahwa tamunya itu berasal dari negeri jauh. Si Yahudi itu pun mengutarakan maksud dan tujuannya menghadap sang khalifah. Dia membeberkan peristiwa yang menimpa dirinya, serta kesewenang-wenangan gubernur Mesir atas tanah dan gubuk miliknya. Bagaimana reaksi Umar? Beliau marah besar. Beliau berkata, "Sungguh keterlaluan Amr bin As. Dia sungguh sudah keterlaluan," umpat sang khalifah. Lantas Umar lalu menyuruh si Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang unta. Tentu saja si Yahudi itu menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang khalifah yang dianggapnya aneh dan tidak ada hubungannya dengan pengaduannya. Namun akhirnya ia pun mengambil tulang itu dan kemudian diserahkan kepada Umar. Kemudian Umar menggores huruf alif dari atas ke bawah, lalu membuat tanda palang di tengah-tengah tulang tersebut dengan pedangnya. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si Yahudi yang masih bengong dan tidak mengerti maksud dari khalifah. Umar hanya berpesan, "Bawalah tulang ini dan beritahukan kepada gubernur Amr bin As bahwa ini dariku." "Maaf Tuan, terus terang aku masih tidak mengerti. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk meminta keadilan darimu, bukan tulang yang tidak berharga ini," protes si Yahudi. Sang khalifah hanya tersenyum. Beliau tidak marah. Beliau pun menegaskan, "Wahai orang yang menuntut keadilan, sesungguhnya pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau inginkan." Akhirnya, kendati pun hati si Yahudi tersebut masih dongkol dan terus mengomel, dia pun pulang ke Mesir membawa tulang pemberian sang khalifah. Setibanya di Mesir, ia menyerahkan tulang dari khalifah tersebut kepada sang gubernur, yaitu Amr bin As. Namun, anehnya, begitu sang gubernur menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menjadi menggigil dan wajahnya pucat ketakutan. Lagi-lagi, si Yahudi tak mengerti terhadap situasi itu. Beberapa saat kemudian, sang gubernur memerintahkan kepada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru dibangun itu, dan supaya gubuk lelaki Yahudi tersebut dibangun kembali, serta diserahkan kembali kepadanya. Beberapa saat sebelum masjid baru itu akan dirobohkan, si Yahudi berkata, "Maaf Tuan, tidak perlu dibongkar dulu masjid itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Mengapa Tuan sangat ketakutan dan langsung menyuruh membongkar masjid baru itu? Padahal Tuan hanya menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar." "Wahai orang Yahudi," jawab Amr radhiyallahu anhu, "ketahuilah bahwa tulang itu hanya tulang biasa. Akan tetapi karena dikirimkan oleh Khalifah, tulang itu pun berubah menjadi peringatan keras bagiku." Maksudnya, potong si Yahudi masih tidak mengerti. Tulang itu berisi ancaman dari Khalifah, seolah-olah beliau berkata, "Wahai Amr bin As, ingatlah, siapapun kamu sekarang dan betapapun tinggi pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Oleh karena itu, bertindaklah adil seperti huruf alif yang lurus, adil ke atas dan juga adil ke bawah. Sebab apabila kamu tidak bertindak lurus, pedangku nantinya yang akan bertindak dan memenggal lehermu." Si Yahudi tersebut tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan dari sang gubernur. Ia sangat kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang sangat patuh dan taat kepada atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang unta kering. Sungguh mulia dan mengagumkan. Akhirnya si Yahudi itu menyatakan memeluk Islam, lalu ia menyerahkan tanah dan gubuknya tersebut sebagai wakaf. Dan kisah yang ketiga, cambukan untuk putra bangsawan.
Pada suatu hari, di saat Umar ibnu Al-Khattab sedang duduk, tiba-tiba beliau didatangi oleh seorang lelaki dari Mesir dan dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku ingin mencari perlindungan kepadamu." Umar menjawab, "Engkau telah mencari perlindungan kepada orang yang akan memberimu perlindungan. Apa masalahmu, wahai anak muda?" Pemuda Mesir itu bercerita, "Suatu hari aku ikut dalam sebuah lomba pacuan kuda. Kudaku berhasil menyalip kuda salah seorang putra Amr bin As, yaitu gubernur Mesir. Tetapi karena kejadian itu, ia mencambukku dengan cemati sambil berkata sombong bahwa dirinya putra bangsawan. Peristiwa ini telah sampai ke telinga ayahnya, yaitu sang gubernur. Tapi anak sang gubernur takut aku akan melaporkan kepada engkau sehingga aku dipenjarakan. Namun segala puji bagi Allah, dia berkehendak lain. Aku dapat meloloskan diri dari penjara dan pergi ke sini untuk menemuimu." Mendengar pengaduan pemuda Mesir tersebut, Khalifah Umar menulis surat kepada gubernur Mesir, yaitu Amr bin As. "Apabila surat ini telah sampai ke tanganmu, pergilah engkau dan anakmu pada musim haji ini." Sementara kepada pemuda Mesir itu dikatakan, "Tinggallah engkau di sini hingga mereka datang." Amr bin As benar-benar datang memenuhi perintah Umar untuk menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Ketika Khalifah Umar selesai mengerjakan ibadah haji, beliau duduk bersama kaum muslimin lainnya, sementara Amr bin As dan putranya duduk di sisinya. Lalu pemuda Mesir itu diminta untuk berdiri dan diberi sebuah cambuk olehnya. Begitu juga dengan putra Amr bin As, Sayyidina Umar juga memintanya untuk berdiri. Setelah dijelaskan perkaranya, yang bersangkutan yaitu anak Amr pun mengakui perbuatannya. Kemudian Sayyidina Umar mempersilahkan pemuda Mesir itu untuk membalas cambukan yang dulu diterimanya. Pemuda Mesir itu pun terus mencambuk putra gubernur tersebut, hingga orang-orang yang hadir merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dengan hukuman itu. Akan tetapi, karena pemuda Mesir itu terus memberikan cambukannya, mereka lalu merasa iba dan bermaksud untuk menghentikan hukuman itu. Sementara itu Umar berkata, "Cambuk putra bangsawan itu." Pemuda Mesir tersebut menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah mencambuk orang yang mencambukku." "Ketahuilah," lanjut Sayyidina Umar, "demi Allah, seandainya engkau terus melanjutkan, maka tidak seorang pun dapat mencegahmu, sehingga engkau sendiri yang menghentikan cambukan itu." Kemudian kepada sang gubernur, yaitu Amr bin As, Sayyidina Umar berkata, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, sedang mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Amr bin Al-As berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku tak mengetahui kejadian tersebut, dan lelaki Mesir ini pun tak melaporkannya kepadaku." Dan kisah yang keempat, kami mencuri karena kelaparan. Di dalam sebuah sidang peradilan, Umar ibnu Al-Khattab dihadapkan dengan dua orang pelayan yang masih kecil. Mereka dituduh melakukan pencurian seekor unta milik seorang laki-laki dari Bani Musayyinah. Para pelayan cilik tersebut terlihat sangat kurus dan mukanya juga pucat. Tampak sekali penyesalan dan kekhawatiran terbayang dari wajah-wajah lusuh mereka, mengingat hukuman pencurian dalam Islam sangat berat, yaitu potong tangan. Mungkinkah mereka akan kehilangan salah satu tangan, pikir mereka. Padahal buruh kasar seperti mereka, tangan adalah modal utama dalam mencari penghidupan. "Kenapa kalian mencuri?" tanya Sayyidina Umar memecahkan suasana. "Saat ini musim paceklik dan kami sangat kelaparan, wahai Amirul Mukminin," ujar para pelayan. Sayyidina Umar terdiam sejenak, kemudian mengerahkan pandangannya ke hadirin. "Siapakah majikan dari para pembantu ini?" tanya Khalifah Umar. Di antara yang hadir tersebut menjawab bahwa majikan mereka adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Selanjutnya, Sayyidina Umar meminta agar Hatib dibawa ke persidangan. Usai menghadap, Sayyidina Umar bertanya kepadanya, "Wahai Hatib, apakah benar engkau adalah majikan para pelayan ini?" "Iya, benar wahai Amirul Mukminin," jawab Hatib agak gugup. Umar kemudian melanjutkan, "Hampir saja aku menimpakan hukuman kepada mereka, kalau saja aku tidak dapat kabar bahwasanya engkaulah yang telah mempekerjakan mereka. Tetapi engkau membiarkan mereka begitu saja dalam keadaan kelaparan, sehingga mereka terpaksa mencuri. Dan aku tidak akan menimpakan hukuman kecuali untukmu." Selanjutnya, Sayyidina Umar menoleh ke arah pemilik unta seraya bertanya, "Berapa harga untamu?" Pemilik unta tersebut menjawab, 400 dirham.
Sayyidina Umar kemudian kembali menatap tajam ke arah Hatib, seolah-olah beliau hendak menghunjam dalam hati majikan mereka. Hatib hanya menunduk. Selanjutnya, Sayyidina Umar mengeluarkan keputusan yang sangat bijaksana. Pergi dan berikanlah kepada pemilik unta tersebut 800 dirham, 2 kali lipat dari harga semestinya. Sayyidina Umar selanjutnya juga memberi keputusan kepada para pelayan tersebut. Kalian pergilah dan jangan mengulangi lagi perbuatan yang seperti ini. Mendengar keputusan vonis tersebut, tentu saja para pelayan sangat senang dan menarik nafas lega. Mereka menganggap bahwa keputusan seperti itu sangat bijaksana bagi mereka. Kisah yang kelima, hak anak atas orang tua. Dikisahkan, seorang laki-laki datang menghadap Khalifah Umar untuk mengadukan perihal anaknya yang telah berbuat durhaka terhadapnya. Menanggapi pengaduannya itu, Sayyidina Umar lalu mendatangkan anaknya dan memberitahukan kepadanya bahwa dia telah mendurhakai ayahnya dan ia melupakan hak-haknya terhadap ayahnya itu. Lantas, si anak bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah sebagai anak pun kami mempunyai hak-hak atas ayahnya?" "Ya, tentu," jawab Sayyidina Umar. "Apakah hak-hak itu, wahai Amirul Mukminin?" susul sang anak. Sayyidina Umar menjawab, "Memilihkan siapa ibunya, memberikan nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran kepadanya." Sang anak pun tersenyum, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku belum memenuhi satu pun di antara semua hak itu. Ibuku adalah seorang bangsa Ethiopia beragama Majusi. Mereka menamai aku dengan nama Ju'al, yang berarti kumbang kelapa. Dan ayahku belum pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran." Kemudian Sayyidina Umar menoleh kepada lelaki itu seraya berkata, "Engkau telah datang kepadaku mengadukan perihal kedurhakaan anakmu. Padahal engkau telah mendurhakainya terlebih dahulu sebelum dia mendurhakaimu. Engkau pun tidak pernah berbuat baik kepadanya sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Adapun kisah berikutnya, tutupi aibnya dan nikahkan dia." Pada suatu hari, seorang laki-laki menghadap Khalifah Umar seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mempunyai seorang anak perempuan. Pada masa jahiliyah, ketika ia masih kecil, aku pernah menguburkannya hidup-hidup. Namun, sebelum ia mati, aku mengeluarkannya kembali dari dalam tanah. Setelah Islam datang, saya memeluk Islam, begitu pula dengannya. Lantas, anakku itu melakukan suatu dosa yang hukumannya adalah had. Karena merasa malu, ia mengambil sebelah pedang dan berusaha untuk bunuh diri. Beruntungnya, kami sempat menyelamatkannya walaupun ada bagian lehernya yang terluka. Kemudian kami mengobatinya hingga ia sembuh. Dan sekarang dia dilamar oleh seorang laki-laki. Wahai Amirul Mukminin, apakah aku perlu memberitahukan peristiwa tersebut kepada lelaki yang melamarnya?" Sayyidina Umar menjawab, "Apakah engkau berniat hendak membeberkan hal yang telah ditutupi oleh Allah? Demi Allah, kalau engkau sampai memberitahu tentang keadaan buruk anak perempuanmu pada masa lalu, engkau sendiri akan kujadikan contoh buruk bagi seluruh penduduk. Nikahkan dia sebagai perempuan muslim yang suci." Dan akhirnya dinikahilah anak perempuannya itu dengan lelaki tersebut. Mereka pun hidup layaknya orang-orang biasa tanpa ada permasalahan sedikit pun. Adapun kisah yang terakhir, Khalifah tidak tidur pada siang hari. Ketika Alexandria jatuh ke tangan pasukan kaum muslimin, Amr bin As segera mengutus Muawiyah ibnu Qudaij agar menyampaikan berita gembira tersebut kepada Khalifah Umar di Madinah. Muawiyah tiba di Madinah pada siang hari. Oleh karenanya, ia menduga bahwa Umar mungkin sedang istirahat atau tidur siang. Dia langsung saja pergi ke Masjid Nabi. Beruntungnya, seorang pembantu Umar melihatnya dengan pakaian pengembaranya dan menanyakan perihal dirinya serta dari mana dia datang. Sang utusan, yaitu Muawiyah tersebut menjawab, "Aku datang dari Alexandria." Mendengar hal tersebut, segera saja sang pembantu itu pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada Khalifah Umar. Khalifah pun segera menuju kepada sang utusan, yaitu Muawiyah ibnu Qudaij. Ketika Sayyidina Umar tiba di masjid, Muawiyah menyampaikan berita kemenangan pasukan kaum muslimin. Seketika itu, Sayyidina Umar bersujud di tanah menyatakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai bersujud, Sayyidina Umar berkata kepada utusan itu, "Mengapa engkau tidak langsung datang kepadaku?
Kupikir sekarang waktu istirahat dan barangkali engkau sedang tertidur, jawab Muawiyah. Sayyidina Umar menjelaskan, maafkanlah aku, nampaknya engkau tidak memiliki pendapat yang cukup tentang diriku. Siapa yang akan memikul tanggung jawab khalifah jika aku harus tidur siang hari? Kata Khalifah Umar bin Khattab. Demikianlah beberapa kisah Khalifah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.